Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun masih tetap eksis setelah mengarungi kehidupan channel ini kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah hingga saat ini masih eksis setia ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan itu semua bisa bertahan eksis karena kemurahan hati saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Maka sudah menjadi sepantasnya lah ya kita mendoakan beliau-beliaunya, saudara kita yang secara rezeki dilebihkan sehingga melakukan wanhar ya untuk mendukung, untuk solawat ya, dari sekian kautsar, dari sekian surga kehidupan yang telah diberikan ya, wanhar, menyisihkan. Oke, kita doakan ya, seperti yang tadi ya, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik sebagai catatan amal soleh mereka. Oke, selanjutnya semuanya dari kalian ya, yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bila berkenan silahkan saja linknya ya yang di share. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Itu akan menjadi bias, bahkan teramat sangat bias dari pesan yang mau disampaikan sesungguhnya dari video itu ya. Jadi linknya saja yang di share. Kemudian lagi aku terima kasih kepada kalian semuanya yang gak bisa disebutkan satu persatu atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Sebelum aku lanjutkan dan sebelum aku lupa. Bagus ya, jadi tajuk kalau kita ngarang lagu. Sebelum aku lupa ya. Sebelum aku lanjutkan kajian kita dan sebelum aku lupa, hari ini jatuh pada tanggal 27 Oktober ya. Yaumulnya Jum'ah dan pasarannya kalau kata orang Jawa Legi. Jadi Jum'ah Legi ya, seperti pekan-pekan yang lalu aku ingatkan, jangan lupa penuhi masjid-masjid di sekitar kediamanmu, mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja ya, atau dimanapun yang memungkinkan. Penuhi masjid-masjid yang ada di sekitarmu itu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah berjamaah. Dan juga
bagi yang sudah paham ya, jangan lupa duhur dan Jum'ah itu berdiri sendiri dan perintahnya juga sendiri-sendiri, maka kewajiban kita lah untuk melaksanakannya sendiri-sendiri. Jadi saling independen ya, tidak ada kaitan antara duhur dan Jumat, Jumat dan duhur. Semuanya diperintahkan, maka semuanya harus dilaksanakan. Karena apa? Karena kalau kita tidak melaksanakan sholat duhur, maka khomsa sholawatin itu menjadi kurang, dia menjadi 4 ya, menjadi 4. Maka supaya tetap seperti perintah Kanjeng Nabi ya, maka laksanakanlah di hari apapun sholat duhur itu sebagaimana waktu-waktu atau hari-hari yang lain ya, tanpa terkecuali Jumat, karena nggak ada pengecualiannya ya, semua itu berlaku linier ya, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Dan bagian waktunya juga beda, yang satu di yaumul Jum'ah nggak boleh dilakukan di yaumul lain, di Isnain misalnya atau Sulatsa atau Khomsa nggak boleh ya, ditetapkan sudah ya di hari atau yaumul Jum'ah. Begitu sholat duhur ditetapkan sudah, penetapannya sekitar 3,5 jam ya setelah nanti matahari naik ya. Jadi dia nggak boleh sholat duhur itu dilaksanakan di waktu asar atau maghrib, nggak boleh. Jadi begitu indah aturan dalam Islam itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalian harus memahaminya secara tepat. Tapi yang bagi belum paham ya silahkan melaksanakan apa yang sebatas telah kalian pahami ya. Cuman pesan aku sih jangan lupa terus belajar ya. Informasi sudah disampaikan. Kalau mau bantah, kamu punya modal apa mau bantah? Silakan saja bantah. Nah kalau itu tidak terbantahkan terus kamu tidak mau melaksanakan, terus karepmu ya apa? Maumu itu apa? Semua yang aku sampaikan itu yang aku pelajari dari Al-Quran dan dari hadis. Aku nggak pernah melarang kamu buat. Silakan dibantah kalau kamu punya modal untuk membantah. Jadi nggak ada ceritanya kalau hari Jumat itu duhur hilang, diganti Jumat itu nggak ada ceritanya. Ya, maka kalau dengan kesadaranmu, dengan kesetiaanmu, dengan rasa cintamu, ya laksanakan apa yang diperintahkan. Itu tidak terbantahkan kok. Itu ya. Ya harus dilaksanakan. Karena sebuah kebenaran itu harus diterima sebagai kebenaran sebelum ada bukti yang mengatakan bahwa dia salah. Itu kita berpikir rasional seperti itu, ya. Oke. Berikutnya ya akan aku sampaikan kajian kita masuk seri yang kedua ya, tentang berapa jumlah ayat dalam Al-Quran. Seri yang kedua. Aku akan jelaskan seperti yang kemarin. Nanti aku bacakan saja dan itu ada kok. Kamu share di apa namanya itu? Di internet ya. Itu ada kok penjelasannya ya. Jadi sudah ada data, tinggal kamu cari aja. Maka aku akan membacakannya dan bila perlu ada tanggapan aku tanggapi sekilas saja. Jadi aku tidak akan membahas Al-Quran secara keseluruhan. Tidak, karena aku hanya akan men-stressing poinkannya pada di Al-Fatihah saja. Mengapa demikian? Karena kajian ini tertrigger ketika ada seorang buya menjelaskan ya. Gue juga nggak tahu apa itu pemikiran dia atau dia menyampaikan pemikiran orang lain. Yang satu mengatakan nggak sah karena ayatnya kurang satu ya, dimana tidak pakai bismillah ketika Al-Fatihah. Yang satu mengatakan tidak sah karena ayatnya kelebihan satu ya, karena memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah. Jadi yang tidak memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah dikatakan kurang satu, yang memasukkan Al-Fatihah ke dalam bismillah menjadi kelebihan satu. Nah, ini kan perlu dijelaskan supaya umat tidak
tidak dalam kekacauan, ya terus gimana lagi? Karena itu menyangkut hal yang penting, yaitu sholat. Sholat itu menjadi hal yang begitu penting dan termasuk pilar di dalam keislaman kita, ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan, syahadat terus sholat. Dan setiap sholat baca Al-Fatihah. Kan sudah dijelaskan 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Jadi aku akan menjelaskan itu supaya tidak ada kerancuan dan kalian bisa menjelaskan kepada yang lain, ya. Aku akan stressing pointnya di Al-Fatihah. Insya Allah ini akan kita tuntaskan. Nanti penjelasanku tentang Al-Fatihah itu bisa kerangka pikirnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana penghitungan jumlah ayat dalam Al-Quran, ya. Seperti kita tahu kalau juz sama suratnya nggak ada khilaf, ya. Semua sama 30 juz dan 114 surat gitu. Oke. Sebelum ke sana aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kadang-kadang tanya sama aku, kalau tak jelaskan itu dia merasa terperanjat, merasa aneh gitu loh. Anda ngopi, seperti ngopi gitu. Aku bilang enggak, aku enggak ngopi gitu. Duh kok, sorry. Seperti ngerokok, aku bilang enggak. Ya aku mau sih ngerokok, cuman aku bukan perokok. Kadang-kadang kalau momen-momen tertentu yang ngerokok, tapi aku bukan perokok gitu. Mereka kaget lah, kok ngopinya kuat gitu. Karena yang ada di publish itu kopi dan rokok itu menjadi satu pasangan yang tidak terpisahkan gitu loh. Jadi kalau orang ngopi ya harus ngerokok, orang ngerokok harus ngopi. Padahal gue melanggar mainstream. Gue kagak ngerokok tapi gue ngopi gitu. Ya. Oke. Aku baca dulu komen yang masuk, ya. Kemarin sudah kita bahas berapa jumlah ayat dalam Al-Quran seri pertama. Sekarang ini ada komen siapa ini? Gue kagak baca lah ya komennya ya. Untuk Kang Mas, karena itu menyangkut organisasi dan itu untuk menjaga kewibawaan dari organisasi itu, ya. Aku nggak bacakan, mohon dimaafkan, ya. Aku ini secara struktural memang tidak masuk di dalamnya, tapi secara kultural aku masuk di dalamnya gitu, ya. Bahkan 2 anak-anakku itu terbantukan oleh organisasi ini dalam hal pendidikan, ya. Maksudku kalau aku baca karena narasinya kurang soft, aku takut itu justru mencederai organisasi yang sangat-sangat harus kita jaga kewibawaannya, ya. Jadi lain kali kalau sudah membawa nama besar sebuah organisasi, mungkin bisa dibikin sesop mungkin lah, ya, sesop mungkin gitu. Seperti aku aku kan bernaung di sebuah lembaga dakwah, forum dakwah Arimatea. Tetapi kan di sini nggak pernah aku bawa channelnya juga kan nggak pernah aku kasih nama yang berbau-bau Arimatea. Padahal aku berkiprah di situ, ya. Kenapa begitu? Aku menjaga marwah, menjaga kewibawaan lembaga itu. Jadi karena aku ini kan bisa lose control juga, ya. Kalau ada jeleknya itu biar aku saja yang kena, jangan organisasinya.
Kecuali aku bisa menjamin bahwa semua yang aku sampaikan di sini itu orang bisa terima, itu tidak apa-apa. Aku bawa nama Arimatea. Tapi kan enggak bisa, apalagi kajian-kajian kita itu anti mainstream. Demi kewibawaan sebuah lembaga dakwah yang namanya Forum Arimatea itulah aku enggak bawa-bawa. Dan itu aku sampaikan kepada teman-teman, kepada ketua ya, sebagai langkah untuk melindungi organisasi ini. Gitu. Ya, jadi aku enggak bawa-bawa itu nama supaya dia terjaga. Kalau ada apa-apanya itu biar cukup berhenti di aku saja, jangan sampai di organisasi itu. Begitu juga tentang organisasi yang ini aku tidak akan bacakan karena menurutku pernyataannya itu kurang soft. Ya, kurang soft. Jadi sayang organisasinya, ya. Dan aku sekali lagi ku ingatkan, aku sangat familiar dengan organisasi ini meskipun itu secara kultural, tidak secara struktural. Ya, bahkan waktu mereka mengadakan apa namanya itu ya, levelnya itu se Kalimantan Timur pertemuannya itu, aku yang diundang untuk memberikan kajian tentang kristologinya. Juga di sini kalau mereka ada KM apa namanya itu, kaderisasi apa namanya itu, K disingkat itu ada. Aku juga yang memberikan kajian gitu ya. Jadi menurutku ya, aku tidak baca demi menjaga kewibawaan itu. Kecuali pernyataanmu itu soft. Ya, aku akan bacakan gitu ya. Oke. Semoga dipahami ya. Maka aku tidak bacakan dan aku lanjutkan ke soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk solehaku Gispati bersama saudara di sana, keluarga dan semuanya lah ya yang ada di Palu ya. Salam Isra untuk semuanya dan terima kasih telah ngaji bareng di sini bersama Gus Beti. Selanjutnya Jono Lono ya masih menyimak kajian Gus dari Wonosobo. Salam Isra, salam Isra ya. Terima kasih untuk Gispati, untuk Jono Lono, untuk 3 merah hatinya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir nyimak kajian. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih Akang, atur nuhun ya atas merah hatinya ya. Jadi kalau Sunda itu atur nuhun. Kalau Jawa matur nuwun. Jawa ada 2, ada matur nuwun, ada matur nembah nuwun. Itu levelnya lebih halus lagi ya. Yang artinya sama, terima kasih ya. Nanti kalau ke Batak mau liate godang, tuh terima kasih banyak, terima kasih. Ya, dari Bandung kita ke Aki Beben, Kang Mas Aki Beben. Panjang sekali ya, tapi aku terima kasih ini teman-teman bisa menjadi referensi dan aku bacakan bagian yang penting-penting saja ya, dan jadi sekaligus saja satu tarikan napas. Aku membaca komentar dari Kang Mas Aki Beben, ini sangat bagus dan nanti aku tidak usah mengulangi, langsung ke masuk hal-hal yang perlu kita beri stressing point ya. Oke, Aki Beben menjelaskan ini yang aku maksud di apa namanya, di internet bisa searching ya. Jadi kalau ditanya ya berapa sebetulnya jumlah ayat dalam Al-Quran itu, kalau Depak itu mengambil amannya ya 6.200-an gitu ya, 6.200-an. Artinya ada kata san itu berarti ya yang nggak 200 pas gitu loh ya. Oke. Yang kemudian itu semua
terjadi pengelompokan ya. Untuk sementara ini ada 7, mungkin nanti ada tambah, nggak apa-apa kamu tambahkan ya. 7 kerangka berpikir gitulah ya gampangnya. Yang pertama al-madani al-awal. Ini ada 6.217 ya. 6.000 ya. Pertama ya. 6.000 sorry. Jumlahnya aja ya aku tulis ya. 6.217 atau 6.214. Ini al-madani awal ya. Nanti ada lagi al-madani akhir ya. Kedua, dia sudah menyimpulkan pakai yang ini, berarti kan ada perubahan 6.214 ya. Nanti yang ketiga al-maki itu 6.000 ya 220 ya. Disusul as-Syami ya yang keempat. As-Syam itu 6.226 ya. Nanti ini Kufi ini di Asia Tenggara kita, dan nanti India ya itu masih sama. Itu Kufi itu 6.236. Kemudian Basri yang ke-6 6.205 ya. Kemudian Al-Himsi 6.000 yang ke-7 ini 6.232. Ada berapa varian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 varian. Dan kita Asia Tenggara ini ya ngikuti yang Kufi yang kelima ini 6.236. Kita ikut yang ini ya. Terus bagaimana kok bisa terjadi perbedaan hitungan seperti ini? Ya itu nanti yang mau dijelaskan. Jangankan ini, huruf aja kita berbeda. Berapa jumlah huruf hijaiyah? Kalau aku diajarkan, aku ikut yang 29. Jadi gini, hijaiyah itu ya. Kan dikasih nama ini Qomariyah. Huruf-huruf Qomariyah, huruf-huruf Syamsiyah. Ya. Ini berapa? 14. Ini berapa? 14. Jumlahnya berapa? 28. Tambah 1 alif. Aku diajarkan alif itu nggak boleh dikelompokkan ke sini, nggak boleh dikelompokkan ke sini. Karena dia lambang Allah. Alif. Dan nulis alif itu nggak boleh begini. Alif itu harus top down, dari atas ke bawah, nggak boleh bottom up. Ini bottom up, meskipun ya akhirnya ya sama, ya harus begini, harus top down. Nulis alif itu nggak boleh bottom up, nggak boleh ya. Jadi 14 28 tambah 1 alif ini ya 29 huruf. Kami memakai ini. Nanti itu kan perbedaannya seperti di alif lam itu dihitung sendiri atau enggak, perdebatannya di sana nanti ya. Apakah itu dianggap sendiri atau sudah nggak dihitung lagi, itu berbeda ya. Tapi objeknya ya itu aja. Nanti hamzah itu gimana ya. Jadi kalau ada yang 28 ya monggo, ada yang 30 monggo, tapi kami memilih yang 29. Tetapi yang 28, 29, 30 objeknya ya itu aja. Nah itu nanti akan mendasari bagaimana memahami
Al-Quran. Anunya dimatiin yang enggak anu. Ya. Paham ya? 29. Dari huruf aja berbeda. Ini gimana ya menjelaskannya? Gini aja dah. Gerah itu lagi susah karena bude kami yang dulu pernah bersama kami di sini, ya karena memang sudah usia sudah kepala 7 nggak salah, dan memang ada gangguan di pernapasan itu bawaan memang paru-paru atau gimana nggak tahu gitu. Bude itu yang merawat Gerah itu mulai sejak dalam kandungan. Jadi kasih sayang bude itu sama cucunya, mbak dari mertuaku, jadi kami manggilnya bude, sama Gerah itu tanpa reserve. Seperti ya bukan lagi seperti cucu, seperti anak. Karena memang Gerah itu sejak dalam kandungan ibunya ya sudah dalam perawatan. Bagaimana namanya kan hamil pertama, istriku kan nggak tahu gini. Ya. Beberapa waktu lalu sakit ya karena memang ada bawaan itu ya tentang penapasan yang di paru-paru atau apa gitu kata dokter, dan juga memang sudah kepala 7 lebih, 7 berapa begitu ya, sudah sepuh lah ya. Dan tadi malam kami sebetulnya Gerah itu kalau nggak ada dia kan sekarang sudah mendekati akhir SMA-nya kan. Ya, aku suruh ke sana dulu gitu loh. Ya minimal memberi hiburan kepada mbahnya ya. Mbah Tima, namanya Mbah Fatima, manggilnya Mbah Tima dia. Ternyata qadarullah ya, insya Allah itu yang terbaik dari Gusti Allah Agung ya. Dan Bude adalah sosok yang soleha ya, sholatnya selalu terjaga, tidak pernah kosong ya, selalu terjaga sholatnya ya, insya Allah. Dan juga mohon doanya, telah berpulang, telah dipanggil oleh Gusti Allah Agung sebagai qadarullah, batas kehidupannya di dunia ya. Semoga diampuni dosanya dan amal solehnya juga diterima ya. Tempatnya cukup lumayan dari sini ya, mungkin 1 harian. Itu di daerah Bondowoso gitu ya, daerah Bondowoso, dan kami dapat beritanya itu tadi malam gitu ya. Jadi sedang berduka ya, kami sedang berduka ya, khususnya Gerah itu ya, karena yang mau pengen Gerah itu dulu ya. Oke. Dari semua itu aku mohon bantuan doanya, semoga Gusti Allah Agung menerima amal ibadah Bude dan mencatatnya semua itu menjadi amal soleh dan mengampuni segala dosa-dosanya. Amin amin. Oke. Jadi tadi agak males-malesan disuruh bantu. Ya, kita maklumi lah ya. Oke. Ini shooting apa sedap-dapatnya gitu. Dari huruf aja sudah beda. Kalau di sini ayat beda, itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi tidak perlu dijadikan masalah. Yang penting itu bagaimana kita bisa menjelaskan. Ya, kenapa berbeda. Tapi objeknya, hurufnya ya itu aja. Nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada perbedaan. Objek materialnya loh ya, bukan hitungannya. Nah, itu nanti akan kita gunakan dalam menjelaskan Al-Fatihah yang akan menjadi dasar penjelasan Al-Quran kenapa bisa 6214, 6220, 6226, 5 yang kelima ini yang punya kita 6236. Ya. Pernah satu waktu, pada waktu itu aku biasanya kalau
almarhum Gus Manani, guru Al-Qur'anku, diundang isi kajian itu kan aku biasanya mendampingi gitu. Pada waktu itu aku lagi ke Sumatera dan beliaunya diundang isi kajian di salah satu perumahan gitu ya. Dan di situ ada pesertanya itu dosen dari salah satu, katanya dosen UIN gitu ya. Ya mungkin dosen itu nggak pernah nerima ini. Yang diterima mungkin selain ini, selain dari 6.236. Mungkin dia bukan kufi. Ya. Ketika beliaunya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, Gus Manani menyampaikan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.236. Oh, langsung ditolak. Langsung ditolak. Dan ini perlu dikonfirmasi ini. Gitu, ya sudah gitulah. Ya. Terus aku bilang, ya saya nggak ada di situ sih, Gus, saya lagi di Sumatera. Kalau ada biar itu bagian aku aja untuk menjelaskan. Karena dia langsung itu nggak harusnya kan ya biasa saja nih perbedaan ini. Apalagi dia dosen seharusnya mengerti. Ya, kalau ada yang di luar kufi itu harusnya dia ngerti gitu. Kenapa harus ditanggapi sesuatu seolah-olah ini sesuatu yang sesat atau yang gimana gitu. Karena tidak sama ya. Problem kita itu tidak sama dengan problem saudara Kristen kita dalam hal kitab suci ya. Dan ini aku sampaikan by data ya, dan faktanya juga bisa dibuktikan. Kita kan sudah bahas tentang bagaimana lahirnya Protestan. Jadi dulu itu sebelum ada Protestan kan Katolik. Kitab sucinya ya ini, segini ini. Ya, segini ini. Protestan itu kan digagas oleh Martin Luther karena ketidakpuasannya terhadap Katolik. Kan kita sudah bahas itu kepada Paus ya, dengan berbagai macam alasan akhirnya kan mendirikan Protestan. Ya, artinya dulu itu Protestan ya pernah tidak ada, adanya Katolik. Katolik itu umum. Itu strategi dakwah lah ya. Jadi jangan ada kamu kira Kanjeng Nabi Isa atau saudara kita sebut Yesus itu kasih agama namanya Katolik, itu yang nggak ada. Jadi kalau dicari ke sini ya nggak ada. Protestan juga nggak ada gitu ya. Itu dibikin kemudian. Jadi jangan dicari di sini, nggak ada. Ya. Meskipun demikian aku juga nggak tahu, tapi ya kita hormati saja lah. Kadang-kadang teman Katolik itu disebut Kristen juga dia nggak mau harus disebut Katolik gitu loh. Atau sepertinya ada kesan dia mau dibedakan dari Protestan, tapi ya nggak masalah lah, itu kan kemauan mereka dan kita harus hormati gitu ya. Nah, kita kan sudah bahas ketika Martin Luther ya, pemikirnya ya, akhirnya membuat Katolik perjuangan, kira-kira begitulah ya, yang namanya Protestan. Dan dia menulis ulang dalam hal terjemahan kitab suci menjadi tipis seperti ini. Kenapa? Karena di sini yang dulu masuk Deuterokanonika itu tidak dimasukkan. Makanya antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu berbeda, materialnya juga berbeda. Bukti materialnya juga beda. Di sini ada Deuterokanonika, di sini tidak ada Deuterokanonika. Dan aku pernah melihat penjelasan itu di antara perdebatan gitu ya. Dan setiap perdebatan itu jangan diartikan terus itu buruk ya. Perdebatan sebetulnya bagus. Itu berdiskusi dengan mengajukan argumentasi itu ya, debat itu. Sebetulnya itu bagus, cuman sekarang image-nya menjadi debat itu apa sih? Kan menjadi gitu kan, menjadi jelek, padahal enggak juga. Dalam perdebatan antara Romo dari Katolik dan pendeta dari Protestan, aku ikuti, itu sangat bagus ya. Ternyata teman-teman dari Katolik, teman-teman dari Protestan sama-sama punya argumentasinya masing-masing gitu.
Yang Katolik apa yang sudah ada nggak mau dirubah, yang Protestan nggak begitu ya. Dia justru yang dikiranya sudah tidak digunakan lagi ya, acuannya kan Yahudi nanti. Kalau nggak Yahudi aja sudah nggak pakai, ngapain kita pakai? Nggak pakai gitu. Akhirnya ya seperti ini. Jadi bukti materialnya itu seperti ini ya. Sementara kalau di Al-Quran nggak begitu ceritanya ya, yang nanti akan aku ceritakan ya. Oke. Jadi ini ya, kenapa 6214, 6220, 6226, 6236, 6205, 6232 ya, 6217. Jadi kepala 6 semua, 6 ribuan. Disitulah Depak mengambil langkah aman. Kalau ditanya berapa ya, 6 ribuan itu, 6.200-an. Ya kan ini 62, ini 62, ini 62, 62, 62, 62, 62, 62. Pertanyaan gue, seperti yang kemarin, seorang profesor dilantik mengatakan 6666, enggak 62. Kalau Depak kan 62-an. Variasinya ada di sini. Ini kan 62 semua kepalanya. 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62. Ini enggak 66 dia. Inilah yang gue bilang, ini sebetulnya bukan jumlah ayat. Ini adalah sistem metodologi belajar Al-Quran. Sistem, kalau kami dulu sistem 6666 gitu mengatakannya. Bukan sistem 6666, nggak gitu bacanya. Kita ngaji pakai apa? Pakai sistem 6666. Nah, itu udah ngerti. Bukan 6666, nggak begitu. Ya. Nggak tahu bagaimana ceritanya, kita dari kecil diajarin Al-Quran itu terdiri dari 6.666. Yo bubar, kemana mau dicari? Dan ini tidak mendasar. Itulah yang gue bilang, kebodohan itu harus ada upaya untuk mengamputasinya sehingga dia tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini jangan kita wariskan. Ya. Kalau Depak masih mending dia. Berapa? 6.200-an. Karena semua kepala 62. 62, 62, 62, 62, 62, 62. Oke ya. Oke, aku kira itu yang panjang ini ya. Tapi yang penting itu sudah aku sampaikan ya. Sekarang terima kasih Aki Beben yang telah memberikan komentarnya yang cukup bagus ya. Oke. Gimana nih kalau nggak mau kembali dia? Sebentar. Aki Beben sudah. Sekarang kita ke Kang Mas Irfan ya. Masih menyimak tentang perbedaan jumlah ayat dalam Al-Quran dari kantor di site Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun. Kemudian dari Denny Reberu ya. Perbedaan jumlah ayat dalam Al-Quran memang berbeda-beda di antara mazhab dalam Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu berapa jumlah ayat dan berapa surat dalam Al-Quran. Pertanyaan logisnya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turut terlibat ketika penyusunan Al-Quran, ketika hendak dibukukan? Enggak, itu kan sudah masuk dalam konteks budaya. Jadi itu masuk konteks budaya. Seperti mau dicetak, itu kan cetaknya pakai kertas apa, itu kan masuk konteks budaya. Jadi nanti ya dulu mungkin kertasnya kertas biasa, sekarang kertas lebih bagus lagi. Kalau yang dari Saudi itu kan kertasnya bagus banget dan itu mahal itu. Jadi itu dalam konteks budaya. Harus kita lihat mana konteks budaya, mana konteks agama. Gitulah ya. Jadi upaya-upaya penyusunan Al-Quran ketika hendak dibukukan itu konteksnya budaya. Ya, mau diukuran berapa ukurannya? Kalau aku dulu dapat, ya ada itu Kang Abdul Qadir yang dari Pamekasan itu, aku pernah
bareng beliaunya. Beliaunya itu nggak mau pakai Al-Quran yang tidak 18 baris. Karena nanti untuk menghitung itu nggak bisa tepat. Jadi dia mau yang dicetak itu 18 baris. Jadi penggalan-penggalan ayatnya itu bisa tepat gitu. Itu sulit itu. Nanti ada hitung-hitungan matematika Al-Qur'annya. Ya. Nah, sekarang kan dengan berkembangnya dunia percetakan, dibuatlah buku dengan berbagai ukuran. Ada yang saku, ada yang besar, ada yang sedang. Ya tentunya kan jumlah barisnya berubah-ubah. Jadi ketika di pembukuan ya hendak dibukukan, apakah Allah Subhanahu tidak turut terlibat? Ya sudah hendak, kan kita sudah dikasih rasionalitas, kasih otak, masa harus disuapi terus? Ya enggak. Ya sudah, itu masuk dalam konteks budaya. Gitu. Itu yang bisa dijelaskan ya. Kontradiksi dalam Al-Quran pun ada banyak, antar ayat tidak ada penjelasan yang terperinci. Contohnya Quran surat 30 ayat 1 sampai 4. Jika dibaca, apakah ada muslim yang mengerti tanpa melihat tafsirnya? Gue mengerti, gue nggak perlu tafsir itu. Surat Quran 30 ayat 1 sampai 4 itu kan kalau nggak salah itu tentang surat Ar-Rum toh. Itu tentang surat Ar-Rum itu, ya. Coba kita lihat ya, supaya Denny mendapatkan penjelasan yang holistik ya. Apanya yang bertentangan? Nggak ada. Apanya yang nggak bisa dimengerti? Yang nggak ada juga, gitu ya. Sebentar. Ingat, gue surat Ar-Rum ya, gue takut salah. Bukan surat Rum ya. Surat Rum. Sorry ya, ini minta diinstal ulang sepertinya, agak lemot ya. Sebentar aku lihatkan. Surat 30 ya, itu surat Rum 1 sampai 4. Aku jelaskan dulu ya. Surat Rum. Dia lemot banget. Ya jadi mengganggu kita juga. Oke. Insya Allah benar ya surat Rum. Nah ini sudah bisa ya. Yang ke 30, surat 30. Oh, betul. Ar-Rum ya. Ayat 1 sampai 4. Begini. Itu diawali dari alif lam mim yang harus kita selesaikan berdasarkan ideografi ya. Sudah kita bahas dulu ideografi ya. Jadi apa itu alif lam mim itu ya? Alif lam mim, bangsa Rum telah dikalahkan. Ya. Kemudian di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Berikutnya dalam beberapa tahun lagi maksudnya, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari ya kemenangan ya, itu bergembiralah orang-orang yang beriman gitu loh. Ini Rum kan ini dikalahkan, ingat gue ini dikalahkan Persia. Justru informasi yang disampaikan Al-Quran itu akurat karena memang terbukti ya perang lagi akhirnya menang lagi Rum. Terus masalahnya di mana? Gue nggak ngerti ya. Yang katanya kontradiksi, apanya yang kontradiksi? Forecastingnya, nubuatnya terpenuhi, akhirnya menang lagi itu Rum. Ya, menang lagi. Jadi nggak ada masalah. Ya biasanya itu ketidakmengertian kita tentang Al-Quran itu masalahnya ada di kita, bukan di Al-Qurannya. Jadi kalau dikatakan kontradiksi dalam Al-Quran pun ada banyak mana. Ya kalau dia kontradiksi untuk apa pakai? Ya dibuang saja. Karena kontradiksi dalam kitab suci itu menunjukkan dia tidak suci lagi. Dan itu yang terjadi pada Bible. Karena apa? Dari level bahasa saja sudah bermasalah, terjemahan. Dari segi pernyataan juga bermasalah. Kontradiksinya seperti kemarin, kita mau mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Yohanes.
Kalau Yohanes, kalau beda iman tidak boleh kasih salam. Kalau kalau Yesus dengan apa yang disampaikannya sebagai kasih, maka memberikan salam kepada siapapun. Kalau hanya kepada sesamamu aja kamu memberikan salam, apa bedanya kamu dengan yang lain? Itu ajaran dalam itu disampaikan Yesus. Artinya apa? Kamu sebagai pengikutku harus lebih baik dari yang lain, gitu loh. Kalau Yohanes kan enggak. Yohanes kan menyampaikannya, lu baik, gua baik. Lu enggak, gue enggak, kan begitu. Ya, lu bukan seiman dengan gue, ya gue kagak kasih salam. Kan sudah diametral berbeda. Itu namanya pertentangan yang tidak bisa diselesaikan. Itu bertanding, bukan bersanding dua ayat itu. Karena ada nanti ayat-ayat yang berbeda tapi dia bisa disandingkan, namanya bersanding. Ya, kita sudah bahas itu beberapa waktu lalu. Mau ditafsirkan model apapun, itu dua ayat itu bertanding, bukan bersanding. Ya. Karena apa ya? Kita maklum. Yang satu itu kan tulisannya Yohanes. Yang satu ucapannya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Otoritasnya jelas, otoritasnya tinggi Yesus dong. Makanya kalian harus milih yang mana. Milih Yesus, meninggalkan Yohanes, milih Yohanes, meninggalkan Yesus. Nggak bisa sama-sama dipakai gitu ya. Nah, itu baru namanya kontradiksi. Ya, seperti insya Allah nanti malam kita lanjutkan tentang bagaimana hadis itu dipahami secara keliru ya. Bukan hadisnya yang keliru, memahaminya keliru karena terjemahannya keliru. Ada wanita ya diciptakan dari tulang rusuk. Nah, itu kan terkontaminasi Bible, yang Bible juga salah. Karena tidak didukung oleh sains. Juga tidak mungkin lah, gimana kalau dari tulang rusuk gitu. Nah, ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan terima kasih untuk Denny. Kalau soal surat Ar-Rum ya sudah aku baca tadi. Apa sulitnya? Ya. Orang itu mudah kok dimengerti ya. Dan tidak ada pertentangan. Apanya yang bertentangan, yang kontradiksi kan tidak ada. Gitu. Oke. Kemudian setelah dari Denny Riberu kita ke siapa ini? Dede Sunan. Assalamualaikum Jayapura. Waalaikumsalam. Izin nyimak Gus. Untuk mengetahui jumlah ayat dalam Al-Quran, tinggal ambil Qurannya, terus siapkan kalkulator dan hitung sendiri, beres, tidak usah banyak versi. Enggak sesederhana itu. Enggak sesederhana itu, karena nanti ada hal-hal yang membedakan. Teknik yang membedakan. Kalau yang kamu pegang kufi, ya memang benar. Kalau yang dipegang bukan kufi, sama-sama kasih kalkulator. Beda. Jadi menurutku gini, pahami yang aku sampaikan, terutama kerangka berpikirnya pahami. Jadi kemana aku akan mengajak kalian berpikir, itu kamu ngerti. Bukan seperti kambing congek, aku suruh ke kanan, kamu ke kiri. Aku suruh maju, kamu mundur. Sulit. Ini berarti Dede Sunan tidak memahami apa yang aku sampaikan. Tidak sesederhana ini. 3 orang, 7 orang, ya, kita kasih kalkulator yang sama untuk ngitung yang sama. Beda nanti. Kecuali 7 orang dikasih satu semua, kufi semua. Yang ketemunya 6.236. Jangan disederhanakan gitu. Makanya kalau aku kasih kajian, pertama kali tugas kalian supaya ngerti, pahami dulu kerangka berpikirku. Itulah yang menjadi sebab kenapa kajian-kajian kita itu berseri. Karena sebelum aku masuk ke intipatinya, aku kasih dulu kerangka berpikir. Duduk permasalahannya tuh ini loh. Ayo kita cari solusinya. Nanti aku bikinkan serpihan-serpihan yang ada. Dari serpihan-serpihan itu kalian membangun puzzle. Nah, kalau Dede Sunan bisa membaca kerangka berpikir yang aku tawarkan, nggak begini komennya. Ini terlalu simpel. Ya, mau 1.000 orang, 20.000 orang, kalau kamu kasih kufi dan kalkulator, ya ketemunya sama. Tapi jangankan 20.000 orang, 100 orang saja, tapi kamu kasih dari 7 yang berbeda ini, suruh ngitung, kasih kalkulator, beda hitungannya.
Itulah kenapa beda, nanti akan aku jelaskan. Gitu. Ya, itu Dede Sunan ya. Jadi jangan terlalu membuat sesuatu itu simpel, justru simpel itu akan membodohkan kita. Karena ada problematika di dalamnya. Problematika itulah mau kita cari jawabnya kenapa demikian. Gitu. Ya. Kemudian Kang Juanto, terima kasih ya atas 3 merah hatinya. Dilanjutkan Kang Yudi ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian and salam Isra. Oke, salam Isra untuk semuanya yang di sana. Kang Sahran Gipari ya. Menyimak begitu tayang. Oh, mantap, lagi senggang ya. Komen kelima, cuaca jadi berangsur sejuk. Ya. Cuaca berangsur sejuk di Kota Bandung setelah sering hujan. Oke, mantap. Rahani, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Rahani aya di Bandung ya, atur nuhun sadayana ya, atur nuhun atas 2 merah hatinya. Kemudian Bangul Bae, hadir Gus meski belum pernah disapa. Orang kamu masuknya baru sekali, bagaimana mau nyapanya? Ya mungkin kamu power lama, cuman nggak pernah komen. Ya aku nggak bisa nyapa, gimana mau nyapa ya? Terima kasih untuk Bangul Boleh ya yang sudah mau komen di sini. Terima kasih ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Oskis lagi traveling ya, masih menyimak dari Magelang. Monggo Kang Mas Oskis. Muksin Sin ya, Blora masih nyimak. Monggo Blora Kota Minyak. Salam Isra untuk yang di sana. Kang Ikhwan Kang Muksinin, kemudian sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin, salam Isra juga ya. Matur nuwun ya. Kemudian Kang Aljus Bandung nomor 7 ya. Nah, itu sudah aku bacakan semuanya dan aku tidak punya hutang. Sekarang kita menjelaskan ini. Aku akan ke Al-Fatihahnya aja ya. Dulu sudah kita bahas ada 7 ayat yang diulang ya, itu merujuk kepada Al-Fatihah. Ada 2 versi. Yang satu Bismillah itu termasuk ya. Bismillah tidak termasuk ayat. Yang satu versi Bismillah masuk ayat. Nah, ini nanti akan mewakili kerangka berpikirnya bagaimana kamu memahami yang ini. Ya. Oke, aku jelaskan sekarang. Inilah yang aku perlu jelaskan supaya tidak ada keresahan di antara teman-teman dan bisa memberikan penjelasan ketika ada yang bertanya dengan tepat. Al-Fatihah itu kalau dihadirkan secara fisikly materinya, antara yang bismillahnya masuk dan antara yang bismillahnya tidak masuk ayat, antara yang bismillahnya masuk ayat, kalau dihadirkan itu surat sama. Nggak ada beda, sama. Lalu bagaimana tentang 7 ayat sedangkan ini ada yang dikurang, ada yang dilebih? Ya, itulah yang aku bilang. Cuman kan aku nggak tahu apakah itu pemikiran si Buya ini atau si Buya ini menyampaikan pemikiran orang lain. Dan itu bisa kacau kalau nggak dipahami secara benar. Makanya setelah ngaji di sini, insya Allah pemahamannya bisa benar sehingga kalian nggak kacau. Nggak perlu. Terus ada orang sholat, oh itu nggak pakai bismillah. Itu nggak sah sholatnya. Terus nanti sebaliknya ada orang yang sholat, oh itu pakai bismillah. Oh nggak sah sholatnya. Nggak perlu begitu. Ya. Nggak perlu begitu. Karena mau yang memasukkan bismillah atau tidak memasukkan bismillah, itu tetap aja materinya ada. Beda dengan saudara Kristen kita. Secara materi sudah beda. Di sini ada deuterokanonika, di sini tidak ada deuterokanonika. Seperti yang sejarah sudah kita bilang. Ini Katolik, ini Protestan, beda. Secara materi beda. Kalau kita enggak, ya, secara materi ya itu. Adanya ya itu, nggak tambah, nggak lebih. Terus bagaimana yang satu bisa masukkan bismillah,
yang satu tidak masukkan bismillah terus bisa diikat di angka 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah yang dinamakan pemenggalan ayat. Ayat. Di sini kuncinya. Bentar, mana ini ya? Semoga kalian paham. Di sini kuncinya di pemenggalan ayat ini. Dan sayang aku nggak punya. Aku dulu waktu main ke rumah teman itu ada Al-Quran yang bismillahnya itu ditulisnya itu seperti bismillah di surat-surat lain. Jadi dia tidak langsung masuk ayat pertama, ndak begitu. Cuman aku ndak punya itu Al-Quran yang itu, ya, karena ya itu punya teman. Aku sedang bertamu, aku ndak punya. Kalau punya aku bisa tunjukkan. Jadi bismillah yang dimasukkan ayat dihitung 1 dan bismillah yang tidak dimasukkan ayat, kalau kita ketemukan Al-Quran itu Fatihahnya sama persis. Secara material sama persis, tidak ini. Secara material kan sudah beda. Ya. Lalu gimana hitung-hitungannya? Karena ya di bismillah ya yang tidak dimasukkan, jadi itu alhamdulillahnya itu yang satu ya, bismillahirrahmanirrahimnya itu nggak dihitung, terus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mulai alhamdulillah itu mulai masuk ayat. Ya. Aku ulangi lagi, jangan sampai salah. Yang bismillahnya itu tidak dimasukkan, itu tetap 7. Karena apa? Ada bagian lain yang dipenggal jadi 2, yang kita hitung sebagai 1 ayat, di saudara kita itu menjadi 2 ayat. Kalau kita anggap 1 ayat nggak dipenggal, ya, mereka 2 ayat dipenggal. Masalahnya di pemenggalan ini loh. Bukan bertambah dan berkurang ayatnya. Makanya penjelasan dari Sang Buya itu kalau tidak benar-benar paham bisa bikin kacau di lapangan. Apalagi kalau saling menyesatkan bisa ribet itu. Enggak ada beda. Mau yang bismillah tidak dihitung ayat, mau bismillah yang dihitung ayat. Kita ketemukan Al-Qur'annya dua-dua ini fakta fisik ya. Bukti materi kita hadirkan di atas meja yang sama. Cek kita lihat sama nggak ada beda apapun. Adapun perbedaan saat dimasukkan dan dikeluarkan padahal sudah diikat 7 ayat, itu nanti di pemenggalannya. Ya, di sini untuk memenuhi 7 ada bagian ayat yang dipenggal lagi sehingga bertambah dia sehingga genap 7. Sementara di sini ayat itu nggak dipenggal lagi, dia dianggap 1 ayat. Cuman gue nggak bisa hadirkan karena gue nggak punya yang Al-Quran tanpa memasukkan bismillah menjadi ayat. Kalau ada kita lihat sama. Intinya di mana? Ya di sini, di pemenggalan ini. Tetapi bukti materinya podo wae sama, tidak beda. Paham di sini ya? Jadi ini aku bikin seri tamat aja lah ya. Nah, sekarang bagaimana di Al-Quran secara keseluruhan? Ya sama. Ini tuh kalau dikumpulkan Al-Qurannya sama. Kasusnya itu di sini. Di pemenggalannya ayatnya itu. Sehingga hitungannya beda. Mana yang dianggap 1 ayat, mana yang dianggap 2 ayat, di sana berbeda. Sehingga hitung-hitungannya itu beda. Itulah yang aku bilang sama siapa tadi, Dede Sunan, nggak sesimpel yang kamu bilang. Kasih Al-Quran beres. Iya kalau yang dibaca itu sama. Kalau yang dibaca itu pemenggalannya nggak sama, maka jumlah hitungannya juga nggak sama. Kamu kasih yang ini, kamu kasih kalkulator, terus satunya kamu kasih yang ini, kamu kasih kalkulator. Jumlahnya ya beda, karena pemenggalan ayat-ayatnya beda. Tetapi bukti fisik secara material, kalau kita di pengadilan kan ada bukti fisik gitu ya. Kalau kita hadirkan sama. Sama nggak ada bedanya. Jadi sekali lagi ya, sebelum aku closing,
Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan hitung-hitungan ini? Karena pemenggalan ayatnya. Ada ayat yang dianggap satu, ya tidak dipenggal lagi. Ada ayat yang dianggap dua, jadi dia perlu dipenggal lagi. Berhentinya itu di mana? Oh, ini satu ayat. Oh, ini satu ayat lagi. Jadi dua ayat. Oh enggak, ini semuanya satu ayat. Ya, perdebatannya di sana. Gitu loh. Dan era-era itu kan setelah para sahabat, ya, ketika dia mau sebetulnya ayat-ayat itu kan untuk dulu ya nggak ada. Dulu itu ya, makanya kalau ada yang mengatakan hapus berbeda dengan waras yang surat apa itu ya? Lupa gue. Iya, karena pemberian apa namanya itu? Haroka itu juga kemudian coba digundulkan semua seperti original dulunya. Gundul wis, ya sama. Mau hapus, mau waras ya sama. Nggak ada beda. Digundulkan. Kembalikan ke bagaimana Kanjeng Nabi. Kan Al-Quran itu setelah giliran Kanjeng Nabi menjadi pengajar, tidak lagi belajar. Kan statusnya berubah ketika di Gua Hiro. Kanjeng Nabi pelajar. Yang ngajar Jibril yang diutus oleh Gusti Allah. Setelah wisuda usia 40 itu kan yang kemarin sudah kita bahas, kita memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah maka hitungannya di usia ke-40 itu, bukan yang 571 Masehi. Ya, setelah diwisuda, proses Gua Hiro selesai tamat, Kanjeng Nabi Muhammad sudah bukan lagi pelajar tapi pengajar. Ngajar siapa? Ngajar kita-kita ini. Nah, ketika diajarkan tuh pakai dua metodologi. Metodologi verbal, hafalan, dihafal, diomongkan gitu. Dan metodologi literal, ditulis. Jadi dua metodologi, gue tulis supaya lu ngerti ya. Sini ya, verbal dan literal itu sama-sama diajarkan. Nih. Verbal itu ya yang ngomong ini verbal ini ya dihafal. Literal itu ya ditulis. Dua metodologi ini diajarkan. Ya. Ketika masuk di literal lah di situ banyak hal-hal yang perlu disesuaikan sesuai dengan budaya. Ditambahi harokat, terus ayatnya itu mana sampai mana. Di situ ya, itu untuk mempermudah kita belajar. Ya itulah pentingnya kita tahu literal. Terus verbal juga begitu. Spellingnya itu beda-beda itu. Seperti gue bilang kemarin kan. Ketika ada sahabat yang kurang puas mengadukan kepada Kanjeng Nabi tentang siapa namanya? Si Bilal ya. Karena Bilal itu kan bukan orang Arab, dia kan orang Afrika. Spellingnya tentunya tidak sebagus orang Arab. Tapi Kanjeng Nabi bilang apa? Tapi kamu tahu yang dimaksud Bilal? Tahu, ya sudah. Seperti gue punya spelling, itu beda dengan orang Jawa yang memang dari kecil di Jawa. Meskipun gue ngerti ngomong Jawa. Opone ra iso ngomong Jawa kok ra iso. Cuman ketika gue ngobrol misalkan kemana gitu, orang bisa lihat gue. Khususnya orang Jawa asli, yang Jawa asli itu maksudnya lahir besar di Jawa. Oh, ini bukan asli sini, ini pendatang. Itu nampak, itu spelling. Ya nggak bisa dicuri, gitu. Ya, verbal di verbal itu ya. Jadi intinya dalam Al-Quran yang ada itu tidak ada perubahan dalam bentuk physically. Adapun perubahan-perubahan hitungan seperti ini itu karena terjadi perbedaan pemenggalan. Ada yang menganggap ini satu ayat, ada yang menganggap ini dua ayat. Dan itulah yang terjadi di Al-Fatihah, ya. Jadi kita tidak perlu, yang bismillahnya bukan ayat itu sesat, yang bismillahnya karena kurang satu ayat, yang bismillahnya dimasukkan sesat karena kelebihan satu ayat. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, oke. Semoga bisa dipahami ya. Ini sudah 1 jam lebih ya. Apa yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya. Ada manfaat yang diambil. Jadi
Semua itu kalau dengan ilmu itu bisa kita selesaikan dengan baik, ya, dengan baik. Karena dia akan menjadi guiding untuk kita memahami. Ya, sekali lagi ya, aku pesankan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, menjadi milikmu yang paling abadi yang akan kau bawa mati nanti. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semuanya ya. Minum dulu, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dari kalian ya yang telah ngaji di sini semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih matur nuwun nuwun telah ngaji bareng Gus Bekti di channel ini. Seperti biasa, Anda setuju ambil, tidak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sekali lagi, Anda setuju ambil, tidak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, oke, terima kasih telah ngaji bareng Gus Bekti di channel ini. Ya, salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.